Terus aku kayak ngerasa ketipu pengen pindah jurusan. Aku bahkan pernah curhat ke papa kayak aku mungkin bisa dipindahin kampus aja kali ya, soalnya nggak kuat ngoding gitu. Nama aku Meroja Zafan Kafiros. Saya Beauty Valen Fajri. Namaku Lena Tulfa Ada. Kenalin, aku Naya Kamila Putri dari Fakultas FTIC. Aku semester 3 jurusan Teknik Informatika. Alasan ambil fakultas ini apa, Kak? Nggak ada sih, karena kepilih aja di masuk Teknik Informatika. Milih fakultas sama jurusan ini karena ada passion ke IT sih. Sekarang kan zaman lebih ke teknologi ya. Jadi menurut saya untuk ambil informatika tuh udah pilihan yang bagus sih. Karena prospek kerjanya untuk ke depan lebih menjamin. Fakultas ini itu mempelajari tentang apa sih? Sejauh ini kita tuh masih belajar kayak yang dasar banget. Buat semester pertama ada dasar pemrograman, semester 2 ada sistem digital sama struktur data, masih yang basic-basic. Sedangkan semester 3 ini kita ambil mulai yang agak-agak informatika banget nih. Contohnya nih kita baru banget kelar praktikum sistem basis data. Kita pelajarin tentang software di matkul ini. Kita di sini banyak pemetaannya ya, nanti di semester 5 ke atas gitu. Kita ada beberapa penjurusan yang tentunya juga berkaitan dengan informatika, seperti kayak data science, RPL, Alpro dan lain-lain. Apakah fakultas ini udah sesuai dengan passion Kakak? Awalnya enggak sih, tapi lama-kelamaan sama aja. Kalau aku sendiri udah sesuai passion sih. Sesuai sih, soalnya fakultas di Jawa Timur teknik yang paling bagus juga ITS. Jadi saya milih ITS, alasannya fakultas teknik terbagus di Jawa Timur. Orang tua aku pun kayak tahu kalau fakultas ini tuh untuk jurusanku juga termasuk yang terbaik sih di Indonesia. Ngincer kerja di IT juga, selama ini juga kuliah masih merasa seru gitu sama matkul-matkulnya. Materi yang dipelajari di jurusan ini termasuk sulit atau mudah? Untuk kadar kesulitan tiap orang kan beda-beda. Karena saya sendiri itu dari SMA yang dari basicnya tuh belum dapat pelajaran informatika, cuman pernah lihat kakak atau papaku ngoding dikit gitu. Terus kalau buat matkul-matkul yang nyangkut tentang matematika itu agak pusing sih. Aku harus kayak belajar berulang kali, terus nanya teman berulang kali buat lumayan paham sama materi ini. Lama-kelamaan kalau tanya teman terus belajar bareng, lama-lama kayaknya bisa. Amin. Kalau boleh tahu matkul yang tersulit apa dan yang termudah apa, Kak? Kalau dari aku sendiri matkul termudah ya jelas waktu semester 1 sama 2 sih. Itu mentok-mentok matkul umum gak sih, kayak Pancasila sama kewarganegaraan. Nggak terlalu pusing, matkul jurusannya cuma 1 atau 2. Kan kalau sekarang habis praktikum SBD kita cuma query data gitu, jadi nggak harus ngoding, jadi lumayan bisa sih. Kalau matkul tersulit kemarin menurut aku lambat banget untuk mahamin itu di struktur data waktu semester 2. Cuma sekarang PBO kayaknya aku masih kesulitan sih. Pelajaran yang sulit tuh semua yang berbau ngoding, udah pusing karena banyak errornya. Tapi selain ngoding aku juga ngerasa agak kesulitan di organisasi komputer, butuh pemahaman lebih lanjut gitu. Pernah ngerasa salah jurusan nggak? Sering sih kalau dikasih tugas yang sulit-sulit gitu ya. Iya, sering banget. Bahkan waktu semester 1 aku matkul dasar pemrograman yang ngoding, aku udah mikir, ini aku salah jurusan nggak ya, mumpung masih semester 1 pengen pindah, tapi kayak sayang juga masuk ITS susah gitu. Jadi ya udah deh, pasrah aja, semoga kedepannya lancar gitu. Entah itu dari semester 1, 2, sampai 3 sekarang, kayak aku bahkan pernah curhat ke papa kayak aku mungkin bisa dipindahin kampus aja kali ya, soalnya nggak kuat ngoding gitu. Soalnya dulu kan papa bilang kayak kamu masuk informatika aja karena informatika itu gampang gitu. Terus aku kayak ngerasa ketipu pengen pindah jurusan. Sampai aku pernah mikir apa aku pindah kayak pendidikan aja kali ya, mungkin lo ya. Fun fact-nya juga aku pengennya masuk sistem informasi karena gak 100% ngoding, tapi kejerumus ke informatika. Ya udahlah ya, jalanin aja gitu.
Apa pendapatmu tentang dosen di fakultas ini? Killer-killer atau biasa aja? Nggak ada sih, masih biasa aja sejauh ini dosennya. Ya mentok-mentok paling kalau misalnya dulu waktu online nge-zoom dipanggil terus takut, udah gitu dong, tapi biasa aja. Aku lebih takut sama dosen yang nilainya jujur banget sih. Kalau menurut aku dosen yang killer itu mereka ada intention yang bagus biar kita para mahasiswa itu menaati peraturan dari beliau. Belum ketemu dosen yang kayak marah-marah gitu, bentak-bentak, nggak ada sih. Baik-baik semua. Paling ya ditanya-tanyain gitu. Mungkin teman-teman saya nih semester 1-2 pada enak dosennya. Nah, nyampe ke saya semester 1-2 ini dapat dosen yang kita bisa belajar ngoding, juga bisa belajar kayak etika ataupun kedisiplinan gitu. Jadi bener-bener semester 1-2 dipres dapat dosen yang alhamdulillah disiplinnya sangat luar biasa, mendidik ya. Bukan killer sih, tapi lebih kayak mendidik mahasiswanya gitu. Bagaimana prospek kerja dari lulusan jurusan ini, Kak? Dapat cerita dari cutting ya. Kalau prospek kerja informatika sendiri ya sangat luas, karena kita tuh di rumah pun pasti bisa kerja gitu loh. Salah satu alasanku pilih IT juga karena prospek kerjanya itu luas dan nggak munafik ya, gajinya rata-rata gede IT sekarang. Jadi menurut aku meskipun amit-amit ya kita besok gak punya kerjaan tetap, kita tuh masih bisa jadi freelancer, ambil proyekan, dan itu tuh nominalnya juga nggak sedikit kalau IT. Sekarang kan teknologi maju ya, jadi banyak yang nyari lulusan dari jurusan teknik informatika, jadi banyak sih prospek kerjanya. Jadi insya Allah kalau buat informatika sendiri, buat prospek kerjanya kita nggak bakal jadi orang yang nganggur, kecuali orang tersebut ya males cari kerja, males cari peluang dan lain-lain. Kalau dari yang Kakak ketahui itu kebanyakan alumni dari fakultas ini bekerja di mana? Kebanyakan kita kayak Tokopedia, Grab, Samsung. Setelah lulus mau bekerja di mana? Jujur kalau aku sendiri sih lebih melenceng dari jurusanku ya, karena aku pengen jadi pengusaha tapi aku bisa untuk di bagian IT-nya. Jadi aku bisa ngembangin usahaku itu biar nggak ketinggalan zaman kayak gitu, biar bisa ngikutin zaman yang ada. Kalau aku pribadi, aku berdasarkan pengalaman kayak papa aku kebetulan kerjanya di Telkom kan masih IT ya. Itu aku lihat tuh kerjanya kayak enak, BUMN gitu, terjamin. Aku sebenarnya pengen ambil BUMN, tapi aku juga pengen kerja remote, jadi aku bisa kerja dari mana aja gitu. Kalau aku sebenarnya sih belum mikirin sampai ke situ, tapi kayaknya sejauh ini yang aku pikirin cuma kerja di BUMN sih. Buat aku pribadi sama kayak teman-teman sih, pengennya di BUMN atau enggak di Shopee. Tapi juga kebetulan orang tua juga kerja di perusahaan, ditawarkan gitu sama orang tua. Mungkin untuk niatnya nanti kalau setelah cari kerja tuh pengen coba yang enggak berurusan sama orang tua. Artinya kita cari sendiri dulu, nanti baru kalau udah bisa baru deh balance sama perusahaannya orang tua gitu.